Hidup dengan kemewahan namun tak mau bekerja, pasangan kumpul kebo ini nampaknya mencari jalan singkat untuk mendapatkan uang hingga melakukan banyak cara termasuk melanggar hukum. Berpacaran cukup lama, pasangan belum menikah bernama Aldo dan juga Lucy Juni tinggal di Cirebon di kos-kosan. Mereka bersama, bahkan Aldo yang kerja hanya di pabrik rokok sementara Lucy jadi model dan SPG kadang-kadang. Sehari-hari memperlihatkan kehidupan mewahnya dan tak bisa hidup biasa saja meski tak ada uang. Mereka menghalalkan segala cara hingga akhirnya saat buntu mereka berani melawan hukum. Lucy sendiri yang mengaku sebagai model dengan kehidupan mewahnya tak ada uang, namun Lucy tak mau dengan kehidupan sederhananya. Kini dengan keadaan terpojok, Lucy dan juga Aldo tak ada uang untuk membayar kos-kosan. Akhirnya Aldo sendiri menjadi mucikari untuk Lucy. Lucy menjajakan diri di aplikasi mechat dengan germonya sang pacar sendiri, namun ternyata nampaknya tak semudah harapannya hingga akhirnya mereka mencari orang yang mereka kenal. Saat itu Lucy sempat menghubungi mantan pacarnya, namun nampaknya mantan pacarnya tak tertarik lagi hingga akhirnya Aldo sempat menawarkan Lucy kepada seseorang warga negara asing, namun warga negara asing itu pun nampak tak tertarik kepada Lucy. Kebingungan mereka habis akal hingga akhirnya Aldo pun mencari seseorang yang dikenalnya di handphonenya. Aldi akhirnya menemukan salah satu nomor kenalannya saat dirinya masih bekerja di asuransi. Aldi menelpon Elsa, manajer asuransi tempat dirinya bekerja dulu, pura-pura mau daftar asuransi. Akhirnya mereka pun menyusun rencana. Di hari Selasa 10 Juni 2012 di kosan Andi, saat itu Elsa ke kosan Aldi karena mereka janjian di kosan. Aldi sendiri mengenalkan Elsa kepada Lucy. Saat itu Elsa tak sendiri namun membawa sang anak sematawayang yaitu Timothy. Elsa, Adi, dan Lucy ngobrol-ngobrol di dalam kosan sementara anak dari Elsa, Timothy, dijaga penjaga kosan. Nampaknya rencana ini pun dibantu oleh salah satu penjaga kosan yang sudah dekat dengan mereka. Awalnya mencoba meracun dengan memasukkan sesuatu ke makanan Elsa, namun nampaknya Elsa tak memakannya membuat Aldi kesal. Langsung saja tak menunggu waktu lama, Aldi pun langsung mencekik, memukul dan menghabisi Elsa tanpa sepengetahuan sang anak Timothy. Saat itu Timothy pun diajak oleh penjaga kos-kosan untuk jajan ke warung. Bukan tanpa alasan Aldi memilih korbannya yaitu Elsa. Menurut Aldi, selain dirinya sudah menjabat sebagai manajer, Elsa sendiri dikenal sebagai wanita yang kerja keras dan punya banyak uang. Sementara Elsa sendiri yang sudah mengenal Aldi, tak pernah curiga apapun kepada Aldi. Di kos-kosan Aldi pun ada banyak orang termasuk pacar Aldi dan juga penjaga kosan yang ternyata mereka bersekongkol menghabisi Elsa. Lucky, penjaga kosan mereka, pun nampaknya tahu dengan apa yang akan dilakukan pasangan ini, bahkan Lucky pun mendapat bagiannya. Tak lama saat Timothy datang, Aldi pun menyebutkan kalau sang mama ke rumah sakit dibawa oleh ambulan karena ternyata sang mama pingsan dan meminta Timothy untuk menyusulnya. Mendekati Timothy dan tak lama mendekap Timothy serta mengikatnya langsung memasukkan ke mobil. Memasukkan dua orang ke mobil yaitu jasad Elsa dan juga Timothy langsung dibuang di sawah di dekat sungai. Tak hanya itu, Aldi pun langsung meninggalkan Timothy begitu saja serta membuang jasad Elsa di sungai yang banyak buaya, berharap ada buaya yang langsung memakan Elsa. Mereka langsung pergi dengan membawa harta benda Elsa termasuk mobil, handphone, uang dan juga perhiasan Elsa. Mereka pun langsung pulang ke kosan dan bertingkah seperti tak terjadi apa-apa. Namun ternyata tanpa sepengetahuan mereka, di hari Rabu tanggal 11 Juni salah satu petani menemukan Timothy yang kondisinya sudah lemas dan diikat. Hingga akhirnya petani tersebut membawa Timothy ke rumah sakit dan melaporkannya ke kantor polisi. Timothy, anak dari almarhum Elsa, pun langsung mendapatkan perawatan dan tak lama langsung menjelaskan apa yang terjadi kepada pihak yang berwajib. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini dan langsung laporan kepada keluarga Elsa. Polisi pun langsung datang ke kos-kosan Lucy dan Aldi dan ternyata mereka sudah pindah kosan ke kos-kosan lain. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak yang berwajib pun berhasil mengamankan dua pelaku di kos-kosan barunya sedang uik-uik. Dengan uang yang didapat, mereka pun menjual mobil, handphone dan juga perhiasan. Mereka langsung diamankan dan menurut keterangan mereka hingga akhirnya orang ketiga yaitu penjaga kos-kosan pun akhirnya diamankan. Polisi pun akhirnya menyita sisa-sisa yang ada yaitu 3 juta uang, emas dan juga mobil, handphone. Setelah diselidiki, tubuh Elsa akhirnya ditemukan sebelum jasadnya termakan buaya. Sang kakak Elsa yang berniat bekerja bahkan membawa anak sematawayangnya nampaknya mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari orang tak bertanggung jawab. Aldi, Lucy diamankan, begitu juga Lucky pembantu mereka hingga akhirnya menjalani beberapa kali persidangan dan divonis 20 tahun penjara. Dari awal memang mereka tak ingin bekerja, bahkan mereka mencari uang dengan cara singkat.
Meskipun Lucy mengaku dirinya sebagai model, namun ternyata pekerjaannya lebih sering menjadi SPG. Demi menjalani hidup mewah dan terlihat oleh teman-temannya sebagai model profesional bahkan model tajir, nampaknya menghalalkan segala cara dengan merusak dan mengambil nyawa seseorang.